Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, sungguh saat ini
Kami mau duduk diam di kaki-Mu ya Tuhan. Kami mau menanti-nantikan lawatan-Mu. Kami rindu jemahan kasih-Mu atas setiap kami pribadi lepas pribadi. Dan lebih daripada itu, kami rindu firman-Mu mengubah kami saat ini. Oleh karenanya, Roh Kudus Tuhan, urapilah setiap kami, ajar kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan yang kami dengar, lalu kami mau hidup seturut dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan bacakan kebenaran firman Tuhan 2 Timotius pasal yang keempat, ayatnya yang ketiga. Satu ayat saja. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Saudaraku, kebenaran firman Tuhan ini dimulai dengan satu kalimat, karena akan datang waktunya. Pertanyaannya sekarang, kapan waktu itu? Sekarang ini waktunya. Karena saat ini jika kita mau membuka mata kita untuk melihat, membuka telinga kita untuk mendengar, maka kita akan melihat ada begitu banyak orang percaya, ada begitu banyak orang Kristen yang saat ini lebih menyukai atau menyenangi pengajaran-pengajaran yang seolah-olah memberi harapan untuk mencapai impian hidup mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini ada begitu banyak orang yang mau mengikut Tuhan Yesus karena mereka memiliki impian hidup yang ingin dicapai. Impian hidup itu kan bermacam-macam, saudaraku. Ada orang yang ingin supaya usahanya tidak bangkrut, sukses di dalam pekerjaan, mendapatkan jodoh yang cantik atau yang ganteng, ya, dilepaskan dari berbagai kutuk, memiliki pangkat atau jabatan yang tinggi, menjadi orang yang terhormat, hidup dalam kelimpahan, kekayaan, kemewahan, ya, disembuhkan dari berbagai sakit penyakit dan berbagai macam impian hidup lainnya, saudaraku, yang semuanya itu sesungguhnya berakar dari keinginan diri untuk menikmati kesenangan hidup dunia ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biasanya orang-orang seperti ini lebih suka, ya, mereka lebih menyenangi untuk mendengarkan pengajaran-pengajaran yang menyenangkan telinga mereka. Artinya pengajaran-pengajaran yang memberi harapan untuk mencapai impian hidup mereka. Dan ironisnya, saudaraku, ada begitu banyak pengajaran seperti ini yang bisa kita temukan saat ini di mana-mana. Dan bahkan lewat media sosial kita bisa temukan pengajaran-pengajaran seperti ini, saudaraku. Dan tidak banyak orang yang menyadari bahwa pengajaran seperti ini hanya mengarahkan orang percaya untuk memanfaatkan kuasa Tuhan. Jadi dapat dikatakan inilah waktu di mana banyak orang percaya tidak dapat lagi menerima ajaran yang sehat seperti yang firman Tuhan katakan. Karena mereka lebih tertarik dengan ajaran yang tidak sehat, yaitu ajaran yang hanya menyenangkan telinga, saudaraku. Lalu kalau kita bertanya ajaran yang sehat itu seperti apa? Saya mau katakan, perhatikan baik, ajaran yang sehat itu adalah Injil yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan Injil yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus itu adalah Injil yang selalu mengarahkan kita, atau menggiring kita, atau menasihati kita, bahkan menegur kita untuk tidak mencintai dunia ini lagi dengan segala kesenangan yang ada di dalamnya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus sadar bahwa kalau kita mengaku benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, berarti kita harus meninggalkan dunia ini dengan segala kesenangannya. Harus, artinya kebahagiaan hidup kita tidak lagi atau tidak boleh diukur dengan kesenangan hidup dunia ini, saudaraku. Sebab hidup sebagai orang percaya, kita hanya memiliki satu kesenangan hidup dan tidak boleh ada yang lain. Dan kesenangan hidup kita itu adalah hanya Tuhan dan kerajaannya. Saudaraku,
Inilah kesenangan hidup seperti yang dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus ketika masih ada di dunia ini, di mana Tuhan Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, kita harus memiliki kesenangan hidup seperti ini, yaitu hanya hidup untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Dan inilah cara hidup yang menyukakan dan menyenangkan hati Bapa di sorga. Saudaraku, orang percaya yang saat ini hanya suka kepada pengajaran-pengajaran yang menyenangkan telinga mereka, di mana yang selalu diajarkan bahwa percaya saja mujizat masih tetap ada, sakit pasti disembuhkan, yang miskin bisa jadi kaya, apa yang kita inginkan imani saja pasti Tuhan berkati. Saudaraku, orang-orang seperti ini tidak akan pernah mengarahkan pandangan hidup mereka kepada hidup yang sesungguhnya, yaitu kepada kekekalan, karena pandangan mereka hanya selalu diarahkan kepada dunia ini dengan segala kesenangannya. Dan itulah yang membutakan mata hati mereka, sehingga mereka tidak lagi memikirkan bahwa nanti di balik kematian ada kehidupan yang sesungguhnya, yaitu hidup di kekekalan. Saudaraku, 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 15 sampai ayat 17, firman Tuhan dengan sangat jelas berkata, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mengerti kebenaran ini, kita harus sadar, kita harus mulai berubah. Jangan lagi menjadi orang percaya yang suka terhadap pengajaran yang menyenangkan telinga. Sebab sekalipun mujizat masih ada, sekalipun sakit disembuhkan, sekalipun ekonomimu akan dipulihkan, saudara ingat baik, semuanya itu hanya sementara, semuanya itu fana. Karena apa? Umur kita terbatas, saudaraku, hanya 70 sampai 90 tahun atau 100 tahun. Dan setelah itu kita tidak bisa menghindari apa yang dinamakan kematian, saudaraku. Nah, persoalannya di balik kematian inilah kita harus bertanggung jawab akan kehidupan kita selama di dunia ini. Apakah hidup kita ditemukan berkenan di hadapan Tuhan atau tidak? Kalau hidup kita ternyata ditemukan Tuhan tidak berkenan, tidak sesuai dengan kebenarannya, tidak sesuai dengan Injil yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan terbuang ke dalam kebinasaan kekal, karena Tuhan Yesus akan berterus terang, Ia tidak mengenal kita sebagai anak-anaknya. Saudara, kalau kita benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka sekalipun tidak ada mujizat, sekalipun kita harus menghadapi masalah sakit penyakit, sekalipun kita harus menghadapi masalah ekonomi hidup yang begitu sulit, semuanya itu tidak akan pernah mengurangi rasa percaya kita kepada Bapa di sorga, karena kita tahu Dia Allah yang berjanji sekali-kali tidak akan membiarkan kita dan sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Dan sekalipun kita hidup di dalam kesulitan, kita hidup di dalam penderitaan, tetapi kita mau tetap setia hidup hanya untuk melakukan kehendak Bapa di sorga, maka kita menjadi pribadi yang berkenan di hadapannya. Dan ketika berada di balik kematian nanti, kita akan menjadi pribadi yang dikenal oleh Allah Bapa di sorga sebagai anak-anaknya yang hidup berkenan kepadanya. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami sungguh mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang terus menyadarkan kami, menasihati kami, mengingatkan kami, supaya kami tidak tergoda, kami tidak tertipu dengan ajaran-ajaran yang hanya memuaskan telinga, tetapi kami mau mengarahkan pandangan kami tertuju kepadamu ya Bapa. Lalu kami mau mengambil keputusan
untuk memiliki kehidupan yang sama seperti yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Berjuang untuk tetap hidup di dalam ketaatan penuh, melakukan kehendak-Mu ya Allah. Dan di sepanjang umur hidup kami, selama kami masih ada di dunia ini, kami hanya mau hidup untuk melakukan kehendak Bapa saja. Sebab kami rindu Bapa terus menemukan keadaan hidup kami semakin hari semakin berkenan, semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Dan pada akhirnya kami boleh mencapai kesempurnaan hidup seperti yang Bapa kehendaki, yaitu sempurna seperti Bapa di sorga yang adalah sempurna. Ini kerinduan hati kami ya Bapa. Roh Kudus Tuhan, mampukan kami untuk terus tinggal di dalam kesucian, kekudusan, dan kebenaran ini. Dan kami hidup untuk melakukan kehendak Bapa di sorga sampai di ujung nafas hidup kami yang terakhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Saat ini kami percaya Engkau akan memberkati kehidupan kami. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas kehidupan kami, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.